Oke, kita masuk aja langsung ke materi, yaitu, sebelum masuk materi, kita berdoa dulu ya, kita luruskan niat untuk belajar. Untuk belajar, semoga UTBK tahun ini, atau kalian yang kelas 12 nanti, untuk melaksanakan ujian akhir dan ujian masuk, semoga dilancarkan ya. Berdoa saya persilahkan. Oke, dicukupkan. Kita langsung aja masuk ke materi, yaitu listrik statis. Mungkin kalau misalnya kalian materi listrik statis nih, pasti kayak, ya ampun, listrik susah banget, kayak gini. Enggak kok. Untuk memahami listrik statis itu, kita cuma butuh garis besarnya aja, garis besar materi yang akan keluar di UTBK nanti, atau yang sering keluar nih. Enggak semua materi di listrik statis itu keluar loh, teman-teman. Enggak ada tuh kapasitor, enggak ada di UTBK. Bab kapasitor di listrik statis enggak keluar. Jadi aku cuma ngambil beberapa bagian aja yang mungkin akan keluar dan mungkin akan berguna juga untuk teman-teman semua. Jadi di listrik statis ini aku udah ngambil 4 subbab besar. Yang pertama yaitu tentang listrik statis itu sendiri, kemudian yang kedua ada muatan listrik, yang ketiga ada gaya Coulomb, dan yang terakhir ada kuat medan listrik. Sebenarnya beda potensial atau potensial listrik itu ada di subbab kelima, cuman aku nggak masukin karena beda potensial itu menurutku nggak begitu penting sih, maksudnya nggak keluar gitu dalam UTBK. Jadi kalau misalnya tips dari aku ya, misal kita belajar tentang satu subjek kayak fisika, listrik, statis, kita bahas nih semua, kita pelajarin semua sampai kita enak sendiri dan akhirnya aduh males banget belajar fisika. Itu menurutku salah sih, karena kita yang penting itu paham konsep ya, konsep besarnya. Kita lihat dari soal tahun-tahun sebelumnya, di materi mana nih, di subbab mana yang banyak keluar, sehingga kita nggak banyak ngebuang-buang waktu juga untuk materi yang nggak perlu gitu, dan yang dari tahun-tahun sebelumnya pun nggak ada. Kenapa kita harus pakai acuan tahun-tahun sebelumnya? Karena pasti nggak jauh beda dari situ. Tapi kita juga boleh banget mempelajari materi-materi yang lain, tapi aku udah bikin konsep aja supaya kita nggak pusing gitu kan. Jadi aku udah ambil 4 subbab ini. Oke, nggak lama-lama, kita langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu listrik statis. Di listrik statis ini, yang subbab pertama itu kita akan pengenalan statis. Kalau mau memahami sebuah materi, nggak mah bisa. kalau Mah bisa kayak itu. nah, pengenalan itu kayak ibaratnya kita nggak punya pacar, pasti kita harus PDKT dulu kan, supaya kita mengetahui, supaya kita lebih dekat juga, sama kayak materi, apalagi fisika. Kita harus kenalin dulu nih, harus suka dulu, baru kita jago di fisika. Sebenarnya aku sih nggak jago banget ya, tapi ya udah, kita berusaha bareng-bareng ya. Tadi listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Jadi, ketika ada dua buah benda, kan satu benda itu memiliki muatan sendiri. Kemudian satu bendanya lagi juga memiliki muatan sendiri. Nah, kalau misalnya benda tersebut bergesekan, pasti itu kan akan menimbulkan perbedaan muatan ya. Jadi kayak benda A bergesekan dengan benda B, maka muatan yang ada di kedua benda tersebut akan menimbulkan gejala kelistrikan. Nah, listrik tersebutlah yang dinamakan dengan listrik statis. Aku punya satu contoh yang umum banget, yang kita mungkin temui di kehidupan sehari-hari, dan itu paling banyak kita temui di jalanan atau di mana, yaitu mobil. Kalau misalnya kalian perhatiin, ada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian kemudian bergesekan dengan jalanan, dengan aspal, pasti kalian melihat percikan kan, kayak percikan api gitu. Itu tuh sebenarnya percikan api ini itu sudah bisa disebut sebagai listrik. Karena percikan tersebut adalah gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan dari si mobil tadi dengan muatan yang ada di aspal. Jadi muatan yang ada di si mobil
itu bertemu dengan muatan yang ada di aspal, tapi mereka memiliki perbedaan. Sebuah bisikan. Nah, api-api inilah yang disebut sebagai listrik statis. Teman-teman, udah kenal ya listrik statis itu apa? Ya, gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan. Dan kita lanjut ke masih seputar pengenalan listrik statis. Kan tadi kita udah berbicara tentang dua buah benda yang memiliki muatan. Sebenarnya dalam fisika, semua benda itu netral, semua benda itu alami. Benda tuh nggak bermuatan sebenarnya. Tapi untuk menghasilkan listrik statis, kita perlu membuat benda tersebut menjadi bermuatan, teman-teman. Gimana caranya? Caranya itu ada ada tiga cara besar untuk membuat benda tersebut menjadi bermuatan. Yang pertama yaitu konduksi. Mungkin teman-teman sering banget dengar kata konduksi. Dari SMP pun udah dijelaskan dalam fisika kalau ada yang namanya konduksi. Konduksi itu cara untuk membuat sebuah benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda alami ke benda yang sudah memiliki muatan. Aku ada contoh gambar di sini. Pertama dengan cara konduksi. Sudah dijelaskan di slide ini ya, kalau misalnya cara konduksi itu menempelkan benda yang bermuatan alami ke benda yang sudah memiliki muatan. Kita anggap bahwa ini itu benda alami yang nggak memiliki muatan sama sekali. Kemudian kita tempelkan, kita konduksikan logam. Kita anggap aja ini logam ya, logam yang sudah memiliki muatan. Kita tempelkan ke benda yang tidak memiliki muatan sama sekali, maka benda tersebut akan bermuatan. Elektron dari logam ini akan pindah ke bola tersebut sehingga itu mohon maaf ya. Terima kasih. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, sampai elektron logam yang berpindah ke bola ini. Aku mau kasih tahu ya teman-teman, kalau misalnya dalam sebuah atom itu ada proton, elektron, dan neutron. Di mana proton dan neutron itu mendiami inti atom, sedangkan elektron itu mengelilingi mereka kan. Jadi, ketika kita membuat benda menjadi bermuatan, maka yang pindah itu hanya elektron. Jadi elektron dari si logam ini akan mempengaruhi benda alami sehingga benda yang tidak memiliki muatan menjadi bermuatan. Kalau misalnya ditanya, kenapa benda yang alami itu bisa memiliki muatan? Karena elektron dari si logam ini itu berpindah. Jadi cuma elektron aja yang berpindah, teman-teman. Karena dua muatan lain nggak bisa berpindah, hanya elektron yang bisa berpindah. Itu. Kemudian cara yang kedua dengan induksi. Induksi nggak jauh beda sama konduksi, tetapi bedanya itu induksi cuma mendekatkan, nggak sampai nempel, kayak contoh gambar yang ini. Jadi emang nggak sebesar konduksi efeknya, tetapi dengan cara induksi pun kita bisa membuat benda menjadi bermuatan. Dengan cara didekatkan seperti ini pun, muatan yang ada di logam ini bisa berpindah ke benda yang tidak memiliki muatan. Itu. Kemudian cara ketiga yaitu menggosok. Nah, cara ini cara paling mudah, cara paling umum, dan cara yang paling sering dipakai guru-guru untuk mencontohkan gimana sih cara kerja listrik statis itu. Ini buktinya ya. Nah, ada penggaris. Ini ada tabel ini, kita hiraukan dulu ya, nanti aku jelaskan. Ada penggaris kan, mungkin guru-guru fisika kalian atau guru IPA dari SD pun sudah dijelaskan ya tentang fenomena kalau misalnya kita mengambil penggaris, kemudian kita gosokkan ke rambut kita, dan kita dekatkan, kita induksikan, atau bahkan kita tempelkan, kita konduksikan ke potongan kertas kecil atau ke plastik atau mika ya di sini, itu maka potongan plastik dan kertas tersebut pasti akan tertarik ke penggaris tersebut. Itu di mana sih penjelasannya, Kak? Jadi gini loh, menggosok. Di sini tuh menggosok bisa membuat benda menjadi bermuatan. Tadinya tuh penggaris ini tidak bermuatan, penggaris ini tuh alami, benda alami tidak memiliki muatan apapun. Kemudian kita gosokkan ke rambut, yang notabene rambut itu sama dengan kayak bulu kelinci. Ini adalah dari 1 sampai 7 ini tuh benda yang paling mudah untuk diberikan muatan, kemudian dari 8 sampai 14 ini benda yang lumayan sukar, lumayan susah untuk diberikan muatan. Jadi bulu kelinci kita asumsikan sebagai rambut kita, karena kan sama-sama kayak bulu gitu ya. Jadi di rambut kita itu ada muatan tentunya, yaitu elektron, proton, dan yang lainnya. Seperti yang aku bilang tadi, hanya elektron kan yang dapat berpindah. Jadi elektron yang ada di rambut kita tuh ikut nyangkut gitu, di penggaris, karena kita menggosokkan penggaris yang tadinya itu benda tidak bermuatan, lalu kita gosokkan ke rambut kita, maka penggaris itu akan bermuatan. Kemudian jika kita tempelkan
kepotongan kertas ini. Nah, kan mereka ada gaya ya, potongan kertas itu bermuatan, kemudian garis sudah kita berikan muatan, maka mereka akan menimbulkan gejala. Gejalanya itu gejala tarik-menarik. Jadi udah jelas ya, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa ya kok bisa tuh garis yang dimasukkan ke rambut itu bisa menarik sebuah kertas atau bisa kayak magnet aja gitu kan. Nah emang iya, emang gejala itu seperti magnet. Magnet kan kalau positif ketemu negatif itu akan menarik, sama seperti fenomena yang ada di garis ini gitu teman-teman. Kita kan udah ngebahas dari tadi ya, kita udah bahas tentang muatan positif, muatan negatif. Nah, saatnya kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu muatan listrik. Di muatan listrik di subbab ini kita akan membahas lebih dalam tentang positif dan negatif, tentang muatan positif dan negatif yang menimbulkan listrik. Nah, dalam mempelajari gejala kelistrikan, kita harus mengawali dengan mengetahui tentang partikel-partikel dari penyusun sebuah materi. Seperti yang kita tahu ya, materi itu kan tersusun atas molekul-molekul. Nah, molekul itu tersusun juga atas atom-atom kan. Nah, di dalam atom itu terdapat unsur positif dan negatif gitu teman-teman. Kemudian jika sebuah benda mengalami gesekan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada mobil yang melaju sangat kencang kemudian bergesekan dengan aspal, maka itu akan menimbulkan percikan api kan. Nah, akibat gesekan itu sebuah benda dapat bermuatan listrik. Percikan api tersebut udah bisa kita sebut sebagai listrik loh. Dan di dalam percikan api tersebut pasti ada dua jenis muatan yang terkandung di dalamnya, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi ini muatan positif sering kita lambangkan, pasti dilambangkan dengan tanda tambah atau tanda plus. Kemudian muatan negatif itu dilambangkan dengan tanda min atau tanda negatif ya. Muatan dalam listrik statis itu dilambangkan dengan Ki kecil. Kemudian satuannya itu satuan internasional dari muatan ialah kolom. Nah, ngomong-ngomong kolom, kalian udah tahu dong pasti next subbab kita akan membahas tentang gaya kolom. Nah, ini yaitu gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Gaya tarik menarik muatan yang berbeda itu saling bertemu. Muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka mereka akan menghasilkan gaya tarik menarik. Kemudian jika muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka itu akan terjadi gaya tolak menolak. Itu udah umum banget ya, dari SD pun kita udah dijelasin sama guru kita kalau misalnya dua buah gaya yang berbeda akan tarik menarik dan dua buah gaya yang sama akan tolak menolak. Oke, lanjut saja ke bab yang ketiga, yaitu gaya yang bekerja dalam listrik statis. Kita nggak bahas banyak-banyak ya gaya, sebenarnya nggak cuma gaya kolom yang ada di listrik statis, tapi kita ambil garis besarnya aja, garis besar materi yang keluar, yang sering keluar sih lebih tepatnya itu, yaitu gaya kolom. Nah, ini ada bunyi gaya kolom di sini, kalian bisa baca sendiri. Kalian suka bikin nggak sih kalau misalnya lagi belajar gaya atau lagi belajar hukum di fisika, kayak hukum Newton, hukum Coulomb, dan lain-lainnya, itu pasti selalu dikasih tahu dulu gitu bunyinya. Itu sebenarnya kita kadang mikir nggak sih, aku sih dulu mikir kayak, ngapain kita ngapalin bunyinya gitu, karena panjang banget, terus kayak nggak berguna gitu kan. Sebenarnya enggak teman-teman, itu tuh berguna. Kalau misalnya kita hafal atau kita tahu bunyi dari sebuah hukum atau sebuah gaya, maka kita udah nggak usah ingat-ingat rumusnya lagi. Karena rumus itu hasil, rumus itu lahirnya dari sebuah bunyi. Seperti yang ada di slide, ada rumus gaya kolom kan. Kalian tuh kadang mikir nggak, dari mana sih dapat rumus kayak gini? Dari mana ya dapat rumus kayak gini? Nah, sebenarnya rumus ini tuh lahir dari bunyi sebuah gaya atau dari bunyi sebuah hukum. Di sini jelaskan besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benih lurus itu tandanya dikali. Kalau misalnya nanti ada contoh dua buah muatan berbanding lurus, berarti muatan 1 dan muatan 2 itu harus dikali. Maka lahirlah rumus Q1 dikali Q2. Karena dua buah muatan yang tarik menarik atau tolak menolak kan berbanding lurus. Seperti yang aku bilang, berbanding lurus itu dikali berarti muatan 1 dikali muatan 2. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau berbanding lurus itu dikali, berarti berbanding terbalik kebalikannya kan. Berarti berbanding terbalik itu dibagi. Seperti di sini per
kuadrat jarak. Jarak itu R. R kuadrat berarti kan. Nah, ini udah kita udah tahu dari mana rumus ini lahirnya gitu. Nggak cuma, asal rumus aja nih. Jadi tipsnya itu kalau misalnya ada bunyi dari sebuah gaya atau dari sebuah hukum, kita bisa udah kebayang nih dari bunyi ini tuh udah kebayang rumusnya kayak gimana gitu. Nah, rumus gaya kolom itu F. F sama dengan konstanta kolom dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan nilai konstanta itu tetap, yaitu 9 dikali 10 pangkat min 9. Dan Q1 dan Q2 itu diketahui saat nanti ada soal kan. Dan R kuadrat itu jarak antara kedua muatan. Jadi R itu misalnya kayak gini. Ini ada sebuah trek ya. Nah, di sini muatan A dan di sini muatan B. Nah, dari muatan A ke muatan B, yaitu yang dinamakan dengan R. Lama-lama kita langsung ke contoh soal aja supaya kita bisa makin paham dan makin ngerti tentang penerapan formula dari gaya kolom. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau misalnya besar satuan kolom itu dalam satuan internasional itu kan kolom, tapi di contoh soal itu seringnya keluar dengan satuan mikrokolom. Seperti contohnya kayak diketahui sebuah muatan bernilai 18 mikrokolom. Maka 18 mikrokolom itu kita harus konversikan ke kolom supaya menjadi kolom dengan cara dikali 10 pangkat min 6 kolom. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya di soalnya itu mikrokolom, maka kita harus konversikan menjadi kolom dulu dengan dikali 10 pangkat min 6. Tapi kalau di soalnya itu nanokolom, maka kita harus mengalinya dengan 10 pangkat min 9. Betul, supaya menjadi kolom karena di satuan internasional gaya kolom itu satunya kolom, bukan mikro ataupun nano. Kita lanjut ya ke contoh soal. Sering itu keluar mikrokolom, jarang banget kayak 1:100 kalau misalnya di soal itu pakai kolom. Jadi kayaknya emang cuma buat ngerjain kita nggak sih, harus dikali 10 pangkat min 6 dulu atau dikali 10 pangkat min 9 dulu. Kayak nggak mempermudah kita banget ya. Oke, lanjut aja. Muatan listrik P, diketahui muatan listrik P sama dengan positif 10 mikrokolom dan muatan listrik Q sama dengan positif 20 mikrokolom. Besar gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan jika jaraknya 12 cm adalah, udah diketahui nih, muatan 1 itu positif 10, kemudian muatan 2 positif 20, dan R-nya atau jaraknya 12 cm. Tanda positif di sini itu hanya sebagai tanda, kita nggak usah menghiraukan gitu, kita kayak nggak usah peduliin dia lah. Nanti kalau udah di tahap penyelesaian tanda positifnya itu kita nggak perlu tulis, ini hanya sebagai tanda kalau misalnya gaya yang bekerja pada soal ini itu apa, kalau positif itu positif tolak menolak kan, jadi gaya yang di sini tolak menolak, jadi tanda ini udah nggak usah kalian pikirin. Gimana penyelesaiannya Kak? Nah, kita mau tahu ya, kalau misalnya soal fisika itu esai itu baiknya lebih baik ditulis dulu, diketahuinya, ditanya, baru penyelesaiannya, kayak nggak langsung jawab gitu. Karena sebagai guru pun, guru-guru tuh menilai teman-teman, menilai diketahui. Kayak kalian misalnya nulis nih, diketahui sama dengan gitu. Nah itu tandanya kalian memahami sebuah materi. Jadi nggak asal jawab aja gitu. Kan bisa aja ya kalau misalnya langsung jawab itu kita nyontek atau kayak gimana kan. Nah kalau diketahui itu selain menambah nilai plus, guru juga berpikir bahwa kalian mengerti tentang materi yang beliau jelaskan. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan. Diketahui muatan P, atau kalau mau pakai muatan 1 juga nggak apa-apa, muatan P dan kurun Q P sama dengan 10 mikrokolom. Seperti yang aku bilang, kalau di soal mikrokolom, maka harus dikonversikan ke kolom dulu. Jadi 10 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian muatan Q sama dengan 20 mikrokolom, dikonversikan di mikrokolom, jadi dikali 10 pangkat min 6. Dan konstanta. Jangan lupa ya ditulis konstantanya, meskipun nggak dicantumkan di soal, tapi kita tetap harus menulis, karena di rumusnya pun ada konstanta kolom dengan nilai mutlak, yaitu 9 dikali 10 pangkat min 9. Kemudian jaraknya di sini 12 cm kan, tetapi dalam satuan internasional itu jarak dilambangkan dengan satuan jarak, maksud aku satuan jarak itu meter. Jadi kalaupun misalnya di soal 12 cm, 12 desimeter, 12 km, kita harus konversikan dulu ke meter. Dari cm ke meter itu naik 2 ya. Kalau kalian lupa yang ada tangga
tangga satuan itu loh, yang KM, HM, DAM, MDM, CM, MM gitu kan. Nah, dari CM ke M itu naik 2 atau dibagi 10. 12 cm dibagi 10 sama dengan 0,12. Tapi karena di atas kita sudah pakai 10 pangkat, maka untuk lebih mempermudah, kita juga pakai dikonversikan dari cm ke meter itu menggunakan 10 pangkat. Kalau misalnya dibagi 10, berarti 10 pangkat min 2 dibagi 100, berarti 10 pangkat min 3 gitu. Karena ini naiknya 2 atau dibagi 10, maka kita pakai 12 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jawab. Nah, ini penjelasannya ya. F atau gaya kolom sama dengan konstanta kolom dikali muatan 1 dan muatan 2 per jarak kuadrat. Konstantanya udah diketahui ya tadi, nilai mutlaknya itu 9 dikali 10 pangkat min 9. Terus kemudian ini muatan yang P dan ini muatan yang Q. Kemudian ini jarak dikuadratkan. Kita langsung aja ya, kali 10 dikali 20 itu 200. Kemudian yang 10 dikali 10, ini nggak usah, 10-nya diambil 1 aja. Kemudian pangkat, kalau dikalikan dengan pangkat, kalian ingat nggak? Jika sebuah perpangkatan dipertemukan dalam operasi perkalian, maka itu nggak dikali. Bukan min 6 dikali min 6, berarti min 6 ditambah. Kalau pangkat itu ketemu di perkalian, mereka akan ditambah, bukan dikali ya teman-teman. Jadi hasilnya min 6 ditambah min 6, hasilnya min 12. Yang ini pindahin aja langsung ke depan, dan hasil dari perkalian yang muatan ini ditaruh di dalam kurung yang berbeda. 200 dikali 10 pangkat min 12. Dan yang di bawah ini kita kuadratkan. 12 kuadrat itu 144 kan. Kemudian ini dikalikan sama aja. Kalau perpangkatan dikali itu berarti tambah. Hasilnya 10 pangkat min 4. Tuh. Kemudian untuk penyelesaian selanjutnya lebih mudahnya kita coret dulu nih. 1800 dibagi 144. Hasilnya itu 12,5. Dan kenapa Pak kok 10 pangkat min 4 pindah? Karena kalau dibagi 10 pangkat min 4 itu agak sulit ya. Jadi kita pindahin aja, tapi pangkat minusnya itu dihapus. Kalau misalnya kita pindahkan ke ruas atas. Jadi 12,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4. Itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya perpangkatan dipertemukan dalam perkalian, maka hasilnya akan ditambah. Min 3 ditambah 4 itu hasilnya 1. Jadi 12,5 dikali 10 sama dengan 125 Newton. Hasilnya segitu. Gampang kan? Gampang dong. Kemudian contoh 2. Ini sih nggak terlalu banyak ya, nggak sering keluar, tapi ini salah satu contoh yang paling mudah. Jadi kayak gini penyelesaiannya. Kita baca dulu ya soalnya. Jika dua buah muatan listrik, yaitu muatan P dan Q, terpisah sejauh 10 cm dan mengalami gaya tarik-menarik sebesar 8 Newton, ini terpisah. Berarti ini jarak ya, R-nya 10. Kemudian udah diketahui nih hukum Newton 8. Tapi ditanya lagi, kalau misalnya jaraknya itu digeser menjadi 5, berapa sih hukum Newton-nya? Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin, loh, mana muatannya, gimana mau ngitungnya kalau nggak ada muatannya? Nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya udah diketahui besar gaya kolom dan besar jaraknya, maka kita udah bisa langsung menentukan gaya kolomnya dari muatan yang udah digeser gitu. Caranya kayak gini. Rumusnya itu kayak ini. F per F aksen sama dengan R aksen per R kuadrat. F-nya itu kita isi dengan gaya yang udah ada di soal, yaitu 8. Kita isi, kita masukin ke sini, kemudian F aksennya kosongin aja, karena yang ditanya itu kan F aksen, yaitu hukum kolom setelah, atau gaya kolom setelah muatan itu digeser. Kemudian R aksen itu muatan, R aksen itu jarak dari muatan akhir. Jarak akhirnya itu setelah digeser kan 5 ya, berarti kita isi R aksennya itu dengan 5. Kemudian R itu jarak mula-mula dari si dua muatan itu. Jarak awalnya kan 10 cm. Maka R-nya itu kita isi 10. Habis itu ya udah deh kita pangkatkan 5 kali 5 pangkat 2 itu kan 25. Aduh, maaf ya aku nggak ada pen tab-nya rusak. Per 10 kuadrat itu kan 100. Nah, 25 per 100 ini kita sederhanain. Jadi hasilnya 1/4. 1/4 ini kan udah ketemu ya hasilnya. Ya udah deh, tinggal dikali silang aja. F aksen sama dengan 32 Newton. Nah, ini salah satu
rumus favorit aku sih, karena cuma tinggal masukin yang udah ada di soal aja, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin muatannya. Dulu waktu belum tahu rumusnya kayak gini, aku kayak ini gimana cara nentuin gaya listrik yang terjadi atau cara nentuin gaya kolomnya kalau misalnya kita nggak punya muatan gitu kan. Dan ternyata caranya cuma kayak gini, pakai F per F aksen sama dengan R aksen per R kuadrat. Oh, ini ada trivia teman-teman. Jadi mungkin kalian udah jadi ini ada chat. Maaf, itu contoh pertama, saya satu hasilnya satu pangkat duanya itu gimana Kak? Oh, kita coba ke contoh soal yang pertama ya. Ada teman kita yang punya ditanya tentang hasilnya 125, hasil dari 1,25 dikali 10 pangkat 2, lalu pangkatnya itu gimana? Nah, teman-teman, kan ini udah ketahuan ya, 1.800 dibagi 144 itu hasilnya 12,5. Kemudian di sini kan di ruas atasnya itu dari hasil yang atas ini 10 pangkat min 3, kemudian yang bawah 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita mau pindahin yang bawah ke ruas atas, berarti tinggal kita coret minusnya, jadi 12,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4. Dan yang udah aku bilang, min 3-nya itu pangkat. Jika pangkat dipertemukan dengan pangkat dalam sebuah operasi perkalian, maka pangkat tersebut itu ditambah, bukan dikali juga. Min 3 ditambah 4 hasilnya 1. Jadi 12,5 dikali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 12,5 dikali 10. 12,5 dikali 10 hasilnya 125 gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya aja nggak apa-apa di room chat, nanti kita bisa ulang lagi biar kita sama-sama ngerti. Oh, ya sama-sama. Oke, trivia ya. Mungkin kalian, teman-teman, sering banget dengar kalau petir itu mengandung listrik atau petir itu fenomena listrik statis. Iya, benar teman-teman. Kita bahas dulu nih, gimana sih terjadinya petir. Jadi petir itu terjadi karena adanya potensi yang berbeda di awan ketika turun hujan. Jadi kan awan berlapis-lapis nih ya, dan hujan pun turunnya di awan kan, itu berawal dari awan. Jadi ketika turun hujan, maka muatan-muatan yang ada di awan itu akan saling bersinggungan gitu. Seperti kalau misalnya contoh tadi itu kan mobil dapat sepatu gitu kan. Kalau misalnya muatan yang ada di awan itu saat hujan akan bersinggungan, dan muatan yang berbeda itu akan melepaskan elektronnya gitu. Dan elektronnya kan kayak apa ya, kayak tawuran gitu kan, jadi kayak berantem elektronnya. Nah, maka itu menimbulkan petir, sehingga medan listrik yang dihasilkan mencapai 1 juta volt per meter kubik dengan suhu mencapai 28.000 derajat Celcius. Oh, oke, kita balik lagi ke contoh soal yang pertama ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Ada yang nanya, 10 pangkat min 3-nya dari mana Kak? Gitu. Nah, 10 pangkat min 3-nya itu ini teman-teman. Nih, kita ulang ya. 10 pangkat min 3-nya itu dari 9 dikali min 12. Kedepan. 9 dikali min 12. Dan aku bilang kalau pangkat bertemu pangkat dalam operasi perkalian, maka itu ditambah. 9 ditambah min 12, jadi kita punya uang 9 tapi hutangnya min 12, jadi tersisa ya hutangnya 3, jadi hasilnya min 3 gitu. Gimana, jelas? Siti ya gitu ya, min 3-nya tuh asal usulnya dari situ. Kita lanjut ya. Nah, itu bisa menghidupkan lebih dari 100.000 mobil listrik loh. Jadi kalau misalnya nggak heran ya kalau sambar petir itu bakalan rusak atau merusak alat elektronik, karena ya dengan 1 juta volt ini menghasilkan lebih dari 100.000 mobil, teman-teman bayangin aja. Jadi sedahsyat apa listrik yang ada yang terkandung dalam petir gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang medan listrik, karena di petir itu udah disinggung tentang medan listrik, kita lanjut ke materi yang terakhir, subbab yang terakhir, yaitu tentang kuat dari medan listrik. Sebelumnya kita bahas dulu nih, medan listrik apa ya? Sebelum kita masuk
medan listrik, kita harus tahu dulu medan listrik itu apa. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan listrik lainnya. Jadi ini muatan listrik positif dan muatan listrik negatif itu kan ada gaya yang bekerja di antara mereka kan. Kemudian daerah yang dihasilkan dari gaya yang bekerja itulah yang disebut sebagai medan listrik. Kalau di petir tadi kan disebutkan ya kalau medan listrik itu dihasilkan mencapai 1 juta volt. Nah, jadi gaya yang berkesekitan jadi beda potensial yang terjadi karena pelepasan muatan itulah diantaranya itu disebut sebagai medan listrik. Jadi daerah yang bekerja nih, daerah yang dihasilkan atau daerah di sekitar dari dua buah muatan yang mengandung listrik, itulah yang disebut sebagai medan listrik nih, medan listrik. Daerah ya, daerah di sekitar itu sudah disebut sebagai medan listrik. Nah, kemudian besar kecil gaya kolom yang dialami oleh muatan uji di dalam medan listrik disebut kuat medan listrik dengan satuan E. Jadi nanti ada contoh soal dan pasti selalu ada soal tentang kuat medan listrik. Jadi kan ini udah ada gaya yang bekerja ya, gaya yang bekerja di antara dua buah muatan, kemudian daerah sekitar disebut medan listrik dan gaya yang bekerja di antara dua muatan ini juga bisa disebut sebagai kuat medan listrik dengan satuannya E. Itu dengan rumus sama dengan K dikali Q R kuadrat. K-nya itu konstanta kolom dengan nilai mutlak 9 dikali 10 pangkat min 9. Dan Q-nya itu muatan. Biasanya udah ada di soal. Dengan R-nya itu sama, jarak. Kemudian gimana Pak kalau misalnya diketahui dalam soal itu nggak ada muatan uji, tapi langsung diketahui gaya kolomnya. Ya udah kita pakai rumus yang E sama dengan F per Q. Gitu. Kalau misalnya di contoh soal nggak ada muatan uji, tapi kita mau pakai F-nya belum ketemu, kita bisa cari gaya kolomnya dulu nih. F sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Gitu ya teman-teman, ini rumusnya. Tapi kuat medan listrik nggak banyak sih soalnya yang keluar dibandingkan dengan hukum kolom atau gaya kolom. Kuat medan listrik paling 1 atau 2 lah ya, nggak banyak. Ini contoh soal dari kuat medan listrik. Jadi memang kuat medan listrik itu salah satu materi yang paling mudah dikerjakan soalnya. Karena cuma ya kita tinggal masukin semua yang kita ketahui di soal itu, kita masukin ke dalam rumus, ya udah hasilnya segitu. Oke, kita baca dulu ya. Sebuah titik atau sebuah muatan terletak 9 cm dari benda dengan muatan min 18 mikrokolom. Lagi-lagi mikrokolom, maka kita harus konversikan ke kolom dulu. Kemudian berapa besar kuat medan listrik dan arahnya yang dialami sebuah benda. Jadi gini ilustrasinya. Misalnya ini sebuah trek, kemudian di sini ada muatan. Ini muatan min 18 μc ya, min 18 mikrokolom. Ini 8 ya teman-teman. Kemudian ada titik di sini. Nih titik X, kita anggap titik X. Dan jarak dari muatan ini ke titik itu 9 cm. Ditanya nih, berapa sih besar kuat medan listrik yang terjadi di antara muatan ini untuk mencapai titik ini gitu. Ya udah kita masukin aja. Pertama, diketahui R-nya. R itu jarak dari muatan ke titik tersebut itu kan 9 cm. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau jarak itu kan satuan internasionalnya meter. Jadi kita harus konversikan dulu nih 9 cm ke meter. Jadinya 9 dikali 10 pangkat 2. Kemudian kita udah ketemu deh muatannya ya, atau Q-nya itu minus 18 mikrokolom. Ini bukan minus sih sebenarnya. Ini cuma tanda kalau yang enggak, kalau muatan yang bekerja itu adalah elektron. Jadi nanti kalau sudah ada di tahap penyelesaian, minusnya dihilangkan saja. Kayak nggak usah dipakai, nggak usah dipeduliin ya, seperti aku bilang tadi, ini cuma tanda gitu kan. Karena di sini satuannya μc atau mikrokolom, maka kita harus konversikan dulu menjadi kolom, yaitu 18 dikali 10 pangkat min 6 supaya menjadi kolom. Langsung deh ke penyelesaian. Kan tadi udah pas tahu ya rumus yang E sama dengan konstanta kolom dikali muatan uji per R kuadrat. Ya udah masukin aja. Konstanta kolomnya 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian dikali dengan ini. Besar muatan yang sudah berbentuk kolom, bukan mikrokolom lagi.
Jadi 18 dikali 10 pangkat min 6 per jaraknya. 9 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, jadi biar gampang itu 10-nya kita langsung, biar gampang itu kita kurungin deh ya. 10 pangkat min 9 ini kita kurungin dulu. Dan 10 pangkat min 6-nya kita kurungin dulu. Jadi yang ini dikalikan ke yang ini. Dan hasilnya pun segini. Dan aku jelasin lagi ya, kalau misalnya sebuah pangkat dipertemukan dalam operasi perkalian, maka itu nggak dikali, tapi ditambah. Dan sebuah pangkat jika ditemukan dalam operasi pembagian, maka itu nggak dibagi, tapi dikurang. Karena yang pangkat 10 pangkatnya sudah disederhanakan, kita bawa maju deh nih 18 nih. Jadi 9 dikali 18 dikali 10 pangkat min 9 ditambah ini, ditambah min 6. Dan yang bawahnya 9 kuadrat dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Pangkatnya dulu nih, kita kuadratkan kan menjadi min 4. Nah, 9 kuadratnya ini sengaja aku pisahkan karena biar lebih mudahnya kita tinggal coret. 9 kan, 9 dicoret, 18 dibagi 9, 2. Nah. 2 pangkat min 10 akar min 3. Nanti kita balik lagi ke soalnya. Oh, yang ini. Iya, 10 pangkat 2 kali 10 akar min 3. Nah, ini ya teman-teman. Nanti 18 dibagi 9 kan 2. Nah, 9-nya hilang. Kemudian ada yang nanya, 10 pangkat min 3 itu dari mana? Ini dari sini. 9 pangkat 9. Nih, pangkat 9 dikali pangkat min 6, yaitu pangkat 9 dikali pangkat min 6. Di mana dalam sebuah operasi perpangkatan, kalau misalnya sebuah pangkat dipertemukan dalam operasi perkalian, maka pangkat tersebut ditambah, bukan dikurang. Jadi 9, ditambah, bukan dikali. Jadi 9 ditambah min 6 itu hasilnya 3. Jadi deh, 2 dikali 10 pangkat min 3. Terus min 4-nya kan dibagi ya. Dalam perpangkatan jika dibagi itu kan maka dikurang. Ini deh, dikurang pangkat min 4. Gitu. Ya udah, 3 positif ketemu positif, hasilnya negatif ketemu negatif, hasilnya positif, maka 3 ditambah 4 hasilnya 7. Jadi jawabannya itu 2 dikali 10 pangkat min 7. Gimana, jelas kan? Jelas nggak? Kalau 2 kali 10 akar min 3 itu hasilnya dari 9 ditambah pangkat min 6 ini. Gitu, teman-teman. Kak, mau tanya dong. Boleh. Tanya gimana? Kan yang di bawah itu kan 9 kali 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, Iya. 9 kali 9 itu dari yang 9 pangkat 2 di atas tadi ya? Iya, yang ini diakarin. Sebenarnya boleh kalau misalnya kita langsung mau 9 kali 9, 81 kan hasilnya. Tapi karena dilihat yang di atas ini pun faktor dari 9, maka biar lebih mudahnya aja kan. Jadi tinggal coret-coret. Jadi aku jabarkan itu 9 kali 9 gitu. Tapi kalau mau di 9 kuadrat hasilnya 81 juga boleh. Terserah aja. Gitu. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Udah deh. Sebenarnya ada satu materi, yaitu beda potensial, tapi seperti aku bilang tadi, kalau materi beda potensial itu, potensial listrik ya, itu tuh nggak terlalu banyak keluar, jadi mungkin akan cukup menguras waktu juga dan membuang waktu. Jadi kita cukupkan saja materinya sampai kuat medan listrik. Sebenarnya sih udah aku tulis, cuman ini hanya cuma masukkan konstanta kolom dan muatan ujinya terus per R, seperti sama banget kayak rumus kuat medan listrik, tapi bedanya cuma ini, R-nya itu nggak kuadrat. Udah gitu aja. Selesai. Terima kasih teman-teman.